perumahan ini kan bukan satu disiplin ilmu aja ya. Iya, multi. Nah, sosial juga mungkin perlu dilibatkan. Contoh? Karena hidup di rusun itu perlu dibiasakan. Ini kan banyak orang juga lebih baik saya berjalan 20 kilo tapi lewat tapak dibanding saya tinggal di rusun. Nah, ini juga memang perlu kita budayakan. Sobat Panangian, saya mengundang seorang profesional di pemerintahan. Kalau dihitung waktunya ya sekitar 27 tahun ya. Memasuki sebuah kementerian dan sampai hari ini dia terus beranjak karirnya ke tingkat direktur. Nah, dia adalah seorang direktur di bawah Dirjen, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan. Jadi saya akan bincang-bincang santai tentang bagaimana sih seorang direktur melihat persoalan-persoalan di bidang pembiayaan perumahan, khususnya rumah-rumah menengah ke bawah. Ya. Nah, nama beliau adalah Raden Haryo Bekti Martoyudo, sarjana teknik lingkungan dari Institut Teknologi Bandung. Yang dulu saya mau masuk ITB itu nggak bisa karena mungkin kurang bisa masuk ya. Akhirnya saya dari UNS. Ya, jadi artinya sama-sama insinyur. Kemudian mengambil Master of Science di Rotterdam. Jadi Erasmus University dan Lund University di Swedia, Twin Program. Saya melihat dari pengalaman saya sebagai pengamat, orang-orang profesional yang belajar tentang perumahan di luar Indonesia memiliki sebuah keistimewaan. Ya, saya rasakan dari diri saya lihat berbagai orang yang berkiprah di dunia perumahan, khususnya low cost housing, ya, perumahan yang memerlukan subsidi dari pemerintah. Oleh karenanya, sekali lagi saya akan mencoba menggali apa yang sudah dilakukan pemerintah melalui Kementerian PUPR dan apa saja hambatan-hambatannya dan apa harapan dari beliau ini tentang prospek pembiayaan perumahan dilihat dari kebutuhan subsidi untuk 5 tahun ke depan. Selamat datang Mas Haryo, Mas Haryo ya. Okay. Saya sebelumnya sudah ketemu dengan Pak Edward Abdurrahman ya, bincang-bincang. Terus ketemu dengan teman saya Firman Nabitupulu dan saya sudah bikin jadwal mau ngajak dia juga ya, bincang-bincang santai. Nah, jadi saya ingin bertanya mengenai seperti apa program pembiayaan yang ada di Kementerian PUPR untuk mensupport rumah-rumah menengah yang disubsidi pemerintah. Kira-kira seperti apa? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya dong. Sudah diajak untuk berdiskusi ya. Ya. Jadi memang posisi saya di sini sebagai pemerintah ya, untuk menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya untuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan. Saya memang ditugaskan oleh Pak Menteri sebagai Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Yang tentunya menangani selain hal-hal yang terkait dengan subsidi perumahan, saya juga menangani terkait dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk sektor perumahan. Ya. Contoh apa tuh subsidi itu, di luar subsidi apa itu? Yang tadi ya, misalnya. Mungkin kalau kita sering mendengar jalan tol dengan skema PPP ya, Public Private Partnership. Apa juga masuk subsidi ya? Nanti di rumah nanti akan kita ikut juga kembangkan seperti itu juga. Ya. Kenapa?
untuk PUPR itu ada satu unit organisasi yang menangani khusus untuk KPBU. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Iya, iya, iya. Oh, KPBU ya. Yang Pak Heri Tazet waktu Iya, itu iya. sudah. Oh, iya, 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 iya. Saya sudah Iya, ngobrol dengan beliau, betul. ya, ya. Kenapa KPBU ini penting? Karena memang secara keuangan negara gitu ya, biaya atau dana yang dialokasikan untuk infrastruktur itu lewat APBN itu kan terbatas ya. Artinya ada sektor lain yang memang membutuhkan gitu kan. Sehingga perlu ada upaya-upaya yang ya kreatif, inovatif ya. Iya, iya, iya. Untuk supaya tadi infrastruktur bisa dibangun. Dan dananya juga nggak terlalu gede, kan gitu? Betul. Supaya Dan mungkin juga tidak terlalu gede di awal ya. Bisa disebar itu lewat model apa yang dinamakan dengan yang government pay ya. Pemerintah yang bayar tapi dicicil. Iya, iya, iya. Atau juga dengan yang memakai yang membayar. Oh, user pay. User pay. Ya, ya. Jadi kayak jalan tol ya. Itu kan siapa yang mau bangun, siapa yang mau lewat dia bayar. Iya, gitu. iya, iya. Ini model yang dikembangkan sehingga kenapa infrastruktur yang sekarang ini lumayan ya Pak ya. Iya, begitu masif dibangun dengan biaya yang terbatas ya. Terbatas. Luar biasa. APBN sendiri ya fokus kepada hal-hal lain yang memang swasta mungkin nggak mau masuk ya. Ya, ya tentu kalau returnnya terlalu panjang nggak mau swasta. Swasta itu kan yang penting ada yang mengembalikan investasinya kan. Dan pasti. Pasti. Nah, dan agak jangan terlalu jauh, jangan terlalu panjang. Returnnya pun ya cukup masuk lah menurut hitungan mereka ya. Selama itu pasti, selama ada yang membayar mereka pasti akan mau masuk. Nah ini yang coba kita kembangkan untuk semua sektor yang ada di PUPR. Tidak hanya yang ada di jalan jembatan ya, tapi juga nanti yang air bersih ya, yang sampahan, sanitasi ya. Dasar ya, infrastruktur dasar. Termasuk perumahan. Ya. Hanya saja mungkin berbeda untuk sektor perumahan ini dengan sektor jalan tol ya. Kalau sektor perumahan kami lagi fokus kepada yang government pay. Artinya kan karena rumah ini masih menjadi hal wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah. Iya. Kalau jalan tol itu jalan pilihan, ya kan? Iya dong. Jalan tol sudah ada, dibuat jalan pilihan sehingga bisa dibebankan pengembaliannya oleh orang yang pakai. Iya. Kalau rumah kan belum. Nggak bisa. Iya. Masih utama. Ya, sehingga memang harus pemerintah yang bayar. Kami coba kembangkan ini Pak, Manangian ya. Jadi memang bagaimana mencoba sektor perumahan itu dikerjasamakan dengan swasta lewat KPBU tadi. Ini lagi dikembangkan. Nah kemudian itu yang posisi yang tadi yang KPBU. Nah untuk yang subsidi. Mohon maaf, KPBU jadi sampai di mana sekarang? Itu merupakan inovasi juga itu kan? Iya. Saat ini kami sedang mengembangkan untuk di Bandung. Apa itu? Proyek rumah susun milik di Bandung. Kemudian untuk yang di Kerawang itu dengan model sewa. Tetap government pay. Rusunawa ya. Rusunawa dan Rusunami. Oke, sekarang yang Rusunami di Bandung, yang KPBU itu gimana? Iya. Ini lagi dalam tahap penyiapan ya, penyiapan proyek. Prinsip KPBU sebenarnya siapapun yang menyiapkan tetap akan dilakukan pelelangan. Iya dong. Misalnya yang mengusulkan itu pihak swasta, gitu ya, prakarsa dia, tetap pada saatnya nanti itu akan dilelang dan kita tunggu siapa proposal yang masuk. Ya, proposal yang masuk nanti dibandingkan. Iya. Kan? Nah untuk yang di Bandung ini, apa tuh milik, hak milik ya? Iya, lahannya lahan milik pemerintah pusat, milik PUPR. Nanti dibangun di atas tanah milik PUPR. Sertifikat kepemilikan bangunan gedung, SKBG. Iya. Nah itu berbeda dengan SHM, SRS ya. Jadi, berbeda ya? Ada hal yang mungkin baru itu. Dan jadi bukan strata title. Ya hanya bangunannya saja. Iya, nggak ikut tanahnya. Enggak. Luar biasa itu. Itu inovasi tuh. Itu memang sebenarnya di Undang-Undang 1 sudah ada. Tapi prakteknya Pak, nggak ada itu. Sekarang ini kita lagi mencoba nih. Jadi yang di Bandung ini pilot project untuk 1 KPBU dengan sektor perumahan, 2 SKBG. Jadi ini pilot project yang memang pertama semua gitu. Iya, karena SKGB-nya itu SKBG, kan semacam hak kepemilikan terbatas. Betul. Karena dia tidak memiliki tanah kan. Berarti jangka waktunya ada dong? 60 tahun. Lumayan juga sih. Wah, luar biasa. Luar biasa. Iyalah, luar biasa itu.
Nah ini SKBBU, ya. yang menerbitkan nanti pemerintah kota atau kabupaten. Apanya? Oh iya dong, iya, iya, SKBG, SK-nya ya, iya. ya. Surat sertifikat. Iya, kepemilikan. Kalau yang SAM kan BPN ya. Ya. Kalau ini Iya, iya. pemerintah kota. Jadi memang untuk yang proyek di Bandung ini serba pertama nih. Dari sisi KPBU-nya, dari sisi SKBG, dari sisi bahwa pemerintah kota itu juga harus bisa menerbitkan SKBG-nya. Iya. Jadi memang ya kami lagi mencari lah. Ngomong-ngomong berapa unit tuh, Pak? Itu untuk memfasilitasi 1.879. Oh, lumayan. Ada 5 tower ya. Ya, 5 tower. Nah, satu unit berapa meter? Bervariasi, ada yang 36, 36 ya. ada yang sampai ke bawah. 36 berapa harganya? Kira-kira aja. Kalau kami lagi mencoba menghitung ya, kira-kira itu sekitar di angka ya mungkin mendekati 300 ya. Wah, lumayan, luar biasa itu. Tapi karena bebas PPN sendiri kan belum sampai 300 ya. Sekarang kan bebas PPN baru 250 ya. Ya. Nah, ini kami juga mengusulkan ke Kementerian Keuangan untuk bisa dinaikkan. Ya, Rey sudah mengusulkan di atas 300 sampai 500. Ya, dalam waktu dekat memang Kementerian Keuangan akan membahas ya untuk peraturan Menteri Keuangannya. Nah, baik, sebagai pemilik lahan PUPR, dia nggak mendapatkan apa-apa dong? Enggak. Ya, karena itu semacam dipakai oleh yang memiliki sertifikat kepemilikan bangunan itu kan 60 tahun. Kemudian swasta hanya bertindak sebagai kontraktor dong. Jadi mereka akan membangun ya. Iya dong. Ya, mendesain, kemudian membangun, mencarikan pendanaannya. Iya dong. Ya, kontraktor. Ya, nanti mereka tidak hanya kontraktor ya, mereka juga nanti akan mengoperasionalkan sebagai, kan ada konsesi ya, masa konsesi. Karena kan pada saat pembayaran kan kita tidak bisa, PUPR kan tidak bisa bayar langsung 100% Pak. Biaya konstruksinya. investasinya kan. Ya, terus? Ya, kita cicil dengan per tahun. Ya, tapi kan government pay kan? Betul. Nah, setiap berapa? Setahun kita bayar. Iya, jadi itu menarik, sangat menarik. Karena begini, Pak. Ya. Kenapa Kalibata City gagal? Supaya Bapak tahu ceritanya. Kalibata City itu dibangun untuk rumah kalangan menengah ke bawah. Dari mana tahu? Loh, harganya 150 juta pada waktu itu ya. Tapi yang terjadi sekarang, coba Bapak lihat. Ada yang satu unit punya 3 mobil, dan seterusnya. Dan banyak sekali persoalan di sana. Persoalan sosial. Kenapa pemerintah gagal mendelivernya ke masyarakat? Karena pemerintah membiarkan developer yang memiliki risiko bisnis untuk mendeliver ke masyarakat. Itu yang terjadi. Nah, jadi yang Anda lakukan ini luar biasa karena apa? Risikonya di pemerintah sebenarnya kalau yang ini. Ya, itu yang harusnya terjadi. Supaya apa? Hubungan pemerintah dengan rakyatnya akan semakin kuat. Kalau ini kan rakyatnya mentertawakan pemerintah. Harganya sekarang udah 450. Dulu 150, berarti spekulan yang beli. Padahal dia pasti dapat subsidi perizinan dari DKI dulu. Karena tujuannya membangun rumah menengah ke bawah. Nah, itu contoh. Jadi artinya gini, saya sangat apresiasi terhadap proyek yang di Bandung. Mudah-mudahan itu berhasil. Karena apa? Karena kalau itu berhasil, swasta akan meniru nanti. Meniru model itu. Karena itu kan model itu membangun trust kepada masyarakat bahwa pemerintah menjamin hakmu selama 60 tahun. Itu luar biasa itu. Dengan SKBG tadi. Loh iya, itu luar biasa. Dan murah harganya. 30 meter itu cuma 300 contoh. 10 juta semeter, sedangkan konstruksi sudah 7 juta. Berarti pemerintah tidak dapat apa-apa, malah tanahnya dikasih. Dipakai selama 60 tahun. Luar biasa itu, Pak. Nah, maksud saya, ini model-model yang bisa diterapkan untuk land bank. Ya, memang ini tadi yang saya bilang. Ya, mudah-mudahan berhasil. Ini pilot ya, jadi memang banyak hal yang ya perlu dilihat ya, artinya perlu diperhatikan, karena ini baru pertama kali juga. Artinya dari sisi regulasi juga mungkin selama ini juga belum ada. Iyalah, tapi kan ini namanya inovasi untuk tujuan kemaslahatan rakyat. Itu kan selalu harus menjadi prioritas DPR dong. Jangan asal
Iya dong. Ya, kalau keberpihakan ada, ini harus selesai cepat. Oke, Pak, ini memang lagi penyiapan. Pak. Iya, Sebentar lagi kami luar masuk biasa itu tahap Pak. untuk 1.800, apalagi 1.800. iya, ke pelelangan ya. Ya bisa di apa namanya di copy oleh pemda-pemda yang berkeinginan. Karena apa? Bandung adalah salah satu kota metropolitan yang terpadat di Indonesia. Tetapi Surabaya juga kan nggak kalah, apalagi DKI kan, Jakarta kan. Surabaya juga sedang Disiapin juga. didampingi Wah, luar biasa. Ya. Di atas tanah siapa? Pemerintah daerah di Surabaya. Oh, kalau yang sini kan PU yang di Iya. Bandung. Kalau sana Pemda. Oh, tapi Pemda nggak keberatan? Enggak, kan prinsipnya sama ya. Bahwa tanah BUMN ya, kita bilang barang milik negara atau barang milik daerah itu bisa dimanfaatkan untuk Oh, luar biasa itu. SKB kita di gitu. Luar biasa. Ya itu salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan lahan. Iya, iya. Jadi kalau kayak di Jakarta yang rusunami itu, karena saya berdiskusi dengan seorang think tank di salah satu baca pres sekarang yang sangat concern dengan menengah ke bawah, dia bilang begini bahwa pemerintah itu nggak boleh gagal mendeliver yang namanya subsidi, Pak. Nggak boleh salah sasaran, kata dia. Nah, menurut you gimana? Nah, menurut saya begini. Misalnya ada tanah di Jakarta. Itu milik ya developer, boleh. Lalu saya sebagai pemerintah, langsung saya beli bulk. Saya nggak beli rukonya, saya nggak beli yang lain-lain. Saya hanya beli yang low cost housing-nya. Misalnya di 5 hektar ada 7.500, saya langsung beli di depan. Tetapi pada saat yang sama, saya akan jual ke publik. Saya akan sosialisasikan, di sini akan ada rumah dengan harga yang murah. Ya kurang lebih kalau kayak Mungkin Haryo 10, tadi. ya 10 sampai 11 juta ya per meternya. Mungkin kalau dengan tanah bisa lebih tinggi, Pak. Mungkin 13 lah. Ya. 13. Tapi itu sangat langka di Jakarta. Jakarta sekarang 30 sampai 40 kan. Nah, jadi benar-benar bau subsidinya ditangkap oleh masyarakat. Ya. Nah, 15 juta. Karena saya deal dengan pengembang bulky di depan, dia kan nggak ada risiko sama sekali. Ya. Langsung dibeli di depan. Nah, nanti schedule pembayarannya, cash flow-nya, misalnya dia, Pak, oke lah, cicilan bertahap 24 bulan. Ya udah kita siapin. Nah, lalu kita buat pengumuman. Dicari pemuda-pemuda atau milenial yang punya daya beli, yang mampu membeli ini dengan harga kalau 32 meter kali 14 juta ya sekitar 400 lah. 400 DP 5%, berarti kan cuma 20. Tetapi harus membuktikan surat pernikahan ya yang minimal sudah 5 tahun lah atau 3 tahun ya. Nah, daftar. Saya yakin, Pak, itu akan oversubscribe. Artinya kalau 7.500 yang ada, mungkin 15.000 itu yang ada itu. Karena dia menganggap ini kesempatan kan. Kalau namanya pemerintah yang memberi sesuatu, udah pasti kesempatan, Pak. Nggak, Pak Aryo setuju nggak? Iya. Make sense nggak? Nah, si pengembang hanya minta jangan terlambat pembayaran. Nah, si pemerintah memastikan buat suatu pernyataan. Saya punya istri umurnya, saya lahir tanggal sekian, perkawinan saya gini-gini, penghasilan istri saya di sini, penghasilan saya di sini, saya bisa membayar sekian-sekian. Dan uang saya sudah ada 5% untuk DP, untuk ini, udah disebut. Apabila ada pernyataan yang tidak memenuhi kejujuran di depan misalnya seorang Hotman Paris lah, saya berani dituntut atau dikeluarkan dari itu. Udah kan, udah selesai. Nah, setelah ketemu cash flow, karena oversubscribe, pasti orang nanti akan membuat cash flow-nya itu bagus. Nah, kita pilih yang memenuhi ini. Jadi pemerintah nggak dapat apa-apa, hanya mentransfer. Nah, jadi menggait si pengembangnya nggak ada risiko, si pemiliknya nggak ada risiko, nggak ada pungutan biaya orang pemerintah yang menghantar kepada dia. Udah, itu akan bagus, Pak. Memang itu yang perlu disiapkan tadi, Pak. Yang siapa yang mau menampung ya data. Iya dong, Pak. Satu. Yang kedua memang tadi perumahan ini kan bukan satu disiplin ilmu aja ya. Iya, multi. Nah, sosial juga mungkin perlu dilibatkan. Contoh. Karena hidup di
rusun itu perlu dibiasakan. Ya, ini kan ya. banyak orang juga lebih baik saya berjalan 20 kilo Ya, tapi ya. rumah tapak Ya, dibanding saya tinggal di rusun. Nah ini juga memang perlu kita budayakan. Tetapi Indonesia itu nggak sulit Pak menyesuaikan diri. Contoh Pak ya, yang hidup di Tanah Abang, yang sudah 40 tahun, rusunnya itu sampai sekarang eksis. Apa poin saya bahwa selama pemerintah bisa membangun lifestyle baru, berkeinginan untuk membangun lifestyle baru kepada milenial sekarang, tentu saja harus ada insentif. Nah, dalam hal ini apa? Misalnya IPL-nya dibayar setengah dalam tempo 3 tahun atau 2 tahun. Nah, jadi dia akan melihat pemerintah memberikan dia subsidi tanda petik untuk belajar menjadi manusia yang efisien. Tapi kalau namanya dipaksa, nggak bisa. Ya. Itu yang terjadi pada banyak Ray yang datang saya di sini, saya tanya, belum laku bang. Iya kak, bapak nggak kerjasama dengan pemerintah. Bapak membangun begitu oversupply, udah ditinggalkan. Karena budaya itu belum ada di dalam diri masyarakat milenial gitu. Datang COVID, udah work from home, wah udah nggak perlu lagi dia. Ya, jadi nggak sempat terjadi budaya baru karena bapak tidak kerjasama dengan pemerintah. Bapak jualan aja terus. Itu yang terjadi kan. Jadi banyak orang kehilangan kesempatan, Mas Aryo. Gara-gara apa? Pemerintah nggak memecahkan masalah yang sulit, yang multidimensi ini. Nggak bisa. Jadi saya sangat appreciate dengan yang Bapak lakukan di apa itu? Di Bandung. Itu terobosan. Karena yang ada di Jakarta sekarang, contoh ya, ini nih, kita ke inilah, Grand Indonesia. Ini kan tanah milik BUMN yang di BOT kan. Nah, kalau nggak salah 30 tahun. Nggak tahu diperpanjang apa enggak ya. 30 tahun. Berarti hak yang ada di apartemen yang dibangun di Kempinski ini sekarang ini, itu hak terbatas 30 tahun. Hak sewa 30 tahun. Tapi habis, Pak. Ya. Apalagi dia kenalkan 60 tahun. Oh, coba contoh. Ini tanahnya bukan tanah dia, benar-benar dia long lease. Benar-benar sewa jangka panjang. 30 tahun, tapi harganya, Pak, mendekati 75 juta semeter. Itu contoh. Nah, jadi maksud saya, kalau pemerintah menciptakan inovasi, itu luar biasa itu. Perkembangan kota-kota kita akan lebih bagus ya, soal perumahan ya. Baik, nah kemudian ini mengenai rusunami. Biasa yang Rumah tapak. rumah tapak. Gimana tuh Pak perkembangannya? Pemerintah itu setiap tahun kan mengalokasikan subsidi ya Ya. untuk rumah tapak. Ya berkisar di 200 ribuan lah ya. Ya. Melalui program yang kita namakan program FLPP. Ya. Dari 2010 mungkin kita jalan ya. Ya, udah ya 13 tahun. Udah cukup lama ya. Dan itu ya Pak, pandangan tahu lah ya, ini kan apa namanya perubahan-perubahan kebijakan ya dari mulai yang di 2010 sampai dengan kemudian porsi pemerintah dengan bank karena ini blended finance ya. Ya. Kemudian suku bunga yang diterapkan ke masyarakat juga kita punya perubahan ya dari 8% dulu pernah, kemudian sekarang 5% ya. Ini memang perlu dilihat kembali, artinya Saya kira iya. kita perlu melihat ya, kan perlu melakukan satu evaluasi ya dari kebijakan yang sudah kita laksanakan dengan keterbatasan dana yang ada ini, bagaimana kita bisa melakukan semacam ya supaya uang yang ada itu ya bisa lebih besar manfaatnya. Manfaatnya ya. Dan bisa lebih meluas jangkauannya. Ya, nah ini memang kami sedang mengembangkan ya, lagi mengkaji lah kira-kira akan seperti apakan supaya tadi yang mungkin tadi waktu diskusi juga bahwa sekian lama dana APBN kemudian sampai waktu tertentu selesai itu bisa bergulir. Ya, jadi menurut seorang direktur dari bank, investasikan gitu ya. Dia bilang butuh 100 triliun untuk 5 tahun. Setelah itu tidak perlu lagi ada tambahan dari APBN, automatically 200 ribu akan selamat. Nah, itu luar biasa kan? Mungkin itu perlu disimulasikan ya. Ya, itu kan dari dia. Tapi memang perlu disimulasikan. Ya. Karena kan
model seperti itu bisa saja ya. Misalnya dana masuk tadi 100 ya, kemudian ditaruh di satu investasi, pengembangannya itu yang kita pakai sebagai subsidi. Yang 100 kan tetap ya? Iya, iya. Ya pengembangannya ini memang harus Iya, jadi disimulasikan. menurut dia investasi yang sudah bergulir sekarang Betul. ini hanya ditambah 100 saja, 200.000 sudah selamat. Mulai tahun kan 100 ini untuk 5 tahun, 20, 20, 20, 20. Ya. Ada Ya. kalau ada kepastian itu 2029 itu sudah langsung otomatis ke sana. Bagus dong. Itu sekarang sedang kita coba. Ya, kurang lebih lah. Ya. Itu bukan Cuma angkanya mungkin perlu. ya, dan angkanya nggak terlalu, nggak terlalu penting lah angkanya, Pak. Tapi konsepnya, ya. Dan kemudian ada kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari saya. 20 tahun 5% itu doesn't make sense. Namanya juga subsidi, dengan jumlah orang yang layak disubsidi ini makin banyak. Ya. Karena backlog kita masih 13 juta. Jadi kalau menurut saya, dibikin 10 tahun. Bila perlu ditiring gitu loh. Ini gitu. Karena pada kenyataannya, subsidi ini kan diperlukan hanya untuk mengakses mereka masuk ke dalam sistem. Karena kita tahu, suku bunga di Indonesia pada zaman Pak Harto itu KPR 25%. Sekarang KPR sudah single digit. Apa itu? Bahwa Indonesia udah masuk dalam global sistem finance. Cuman memang kedalaman finance-nya masih kurang. Karena dana jangka panjang belum terlalu banyak, ya kan? Contoh misalnya BP Tapera hanya mewajibkan perusahaan ASN kan? Iya, hanya ASN yang dikumpul. Iya, harusnya 10 tahun lalu swasta sudah mau. Cuman swastanya terus menolak. Karena mengklaim sudah ada di BPJS gitu-gitu. Ya, gitu. Jadi artinya apa? Ini kan persoalan kebijakan, persoalan kesadaran. Kesadaran, kenapa kesadaran? Yang miskin tetap miskin. Dari mana tahu? Loh, KPR di Indonesia ini paling rendah. 2,9% terhadap PDB-nya. Ya, negara-negara yang teman-teman kita ini sudah 30%. Ya. Thailand sudah 20. Ya, jadi artinya apa? Keberpihakan pemerintah harus juga dibarengi dengan kesadaran swasta. Jangan hanya ASN karena bisa ditangkap pemerintah. Iya, karena jumlah karyawan yang ada kan 135 juta. Yang informal mungkin ya katakanlah 60%. Berarti kalau 40% dari 135 juta, ada orang yang punya neraca keuangan sampai 50 juta kan. Sementara PNS itu cuma 4,5 juta. Nggak ada apa-apanya jumlahnya. 10 kali lipat non-PNS. Yang harus disejahterakan pemerintah. Itu maksud saya. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Panangian, konsep-konsep tadi ya, itu sudah kami kaji juga Pak. Tiring ya. Tiring ya. Kemudian tadi tenor ya. 10 tahun. Iyalah. Atau mungkin 10 tahun dulu, setelah 10 tahun ya dievaluasi. Bisa orang juga, itu, bisa juga ya. Ya, itu sudah kami kaji ya. Ya. Dan ini juga perlu perlu menghitung secara akurat ya, supaya kebijakan ini kan perlu ada bahan, perlu ada data dan hitungan Pak. Iya dong. Kalau cuma sekedar ngomong gini tanpa menyampaikan satu simulasi itu ke para pimpinan kan nggak bisa Pak. Ya, tapi konsep itu sudah masuk. Dan itu yang paling penting Pak, gini ya Pak. Kalau kekakuan dari pimpinan-pimpinan termasuk DPR, termasuk orang-orang yang mengikuti itu terlalu berpikir kaku, nggak boleh juga Pak. Karena apa? Begini Pak. Zaman sekarang itu kan zaman yang sudah open, sudah terbuka. Jadi nggak boleh lagi pemimpin-pemimpin yang terlalu kaku. Berubah-berubah nggak ada masalah. Cuman yang paling penting, dapatkah dia menangkap esensi daripada usulan-usulan itu? Makanya kalau bagi saya sebagai seorang pemimpin, kita nggak terlalu perlu kaku. Berubah 10 kali juga kalau demi kebaikan nggak ada masalah. Sepanjang kita sadari perubahan itu menuju kesempurnaan, nggak ada masalah. Yang saya ngelihat di pemerintah nggak begitu. Sering kali dia berubah, tapi nggak lebih baik. Dalam konteksnya nggak lebih baik. Dan selalu dia bilang, kita sudah menangkap, sudah. Tapi kenyataannya di luar, kalau di masyarakat tuh, kecepatan sekarang, ini sudah digital.
nggak boleh lagi terlalu kaku, seolah-olah ada yang bahaya. Nggak ada yang bahaya kalau terjadi perubahan. Nggak ada yang bahaya, Pak. Iya, jadi konsep tadi sudah kita kaji ya, Ya. dan dalam waktu dekat ini juga akan disampaikan ke para pengambil keputusan ya, menteri-menteri ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan backlog, memang ini satu isu yang perlu kita cari ini juga ya, pemecahan. Artinya gini, backlog itu kan sebenarnya istilah itu perbedaan antara jumlah rumah tangga dengan jumlah rumah yang ada gitu kan? Iya dong. Ya. Nah, di dalam perbedaan itu kan semua unsur ya, masyarakat ya, dari mulai yang miskin sampai yang paling kaya. Iya. Nah, ini memang perlu kita pilah-pilah ya, sebenarnya mana yang memang Iya, tapi gini Mas Aryo, yang saya kritik sedikit ya terhadap sikap-sikap dari seorang yang ada di kabinet ya, nggak kurang pintarnya menyerap apapun yang terjadi dinamika di masyarakat. Persoalannya seperti dibiarkan gitu loh Pak. Contoh misalnya soal backlog. Backlog ini sudah ada tiringnya dari segi desil pendapatan, sudah ada. Cuma masalahnya selalu masih kelihatan bahwa demand lebih tinggi daripada supply, itu aja. Itu kenyataannya. Jadi harus ada, kalau memang ada kesadaran dari kementerian, dibuka datanya langsung dan diminta BPS dengan konsultan, wakil dari masyarakat, wakil dari REI, Himperas, dibuka semua. Jadi jangan hanya dirasakan ada sesuatu, tapi nggak ada perubahan. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi di masyarakat. Jadi masyarakat sekarang ini, kalangan-kalangan mereka ini, dia lebih melihat what's next, what's going on. Nah, di kita selama ini, elit-elit di Indonesia ini, termasuk kementerian, termasuk ya kalangan-kalangan yang elit lah, itu selalu menjanjikan sesuatu ada perubahan, tapi nggak ada perubahan di mata masyarakat. Itu loh maksud saya. Jadi maksud saya, poin saya di sini adalah begini, dibuka aja berapa backlog yang sebenarnya dan berapa yang tidak bisa diharapkan memiliki rumah karena daya belinya, sehingga solusinya kan gini, keberpihakan. Kalau pemberpihakan pemerintah ada, supply aja rumahnya, nggak usah dia bayar. Emang kenapa? Ada yang salah di situ? Nggak ada yang salah. Jadi yang saya lihat pejabat ini mencoba mengatakan gini, yang 12 juta itu sebenarnya nggak ketinggian. Bukan itu yang penting. Loh, Kongres Perumahan tahun 50 dipimpin oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta mengatakan, 50 tahun yang akan datang kita harus merdeka dari sisi kepemilikan rumah. Jadi kalau misalnya pemerintah melalui Undang-Undang 45 berjanji menjamin tempat tinggal, quote unquote, ya nggak usah dibeda-bedakan pendekatannya. Sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan rumah dikasih aja. Cuman tentu harus dijadwal kan. Ya, mungkin bisa 20 tahun selesai, nggak ada masalah. Tapi jelas roadmap-nya. Yang sekarang nggak ada Pak, nggak ada. PUPR mengeluarkan backlog 5 tahun. 13 juta, 12,7. Pada saat yang sama, Kemenpora mengklaim dia membangun 9 juta. Doesn't make sense. Harusnya kalau dibuka data ini, ketahuan yang 9 juta itu mana. Oh, renovasi. Whatever gitu, Pak. Memang ada pertumbuhan perbaikan di dalam masyarakat. Tingkat kekumuhan menurun, dan seterusnya. Nggak ada masalah. Cuman selama angkanya nggak pernah dibuka, nggak pernah diurai, ya orang-orang muda begini melihat, omong kosong lu. Ya, itu yang menjadi masalah di kita. Jadi yang saya lihat, pemerintah berjalan dengan pikirannya, pikiran mata kuda. Masyarakat dengan dinamisnya sekarang, dia bilang apa? Harga real estate nggak terjangkau. Itu kan kritik besar sama pemerintah. Nah, itu contoh, hanya kata-kata sedikit aja, harga real estate tidak terjangkau. Berarti terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial. Itu yang saya lihat kontrasnya itu. Jadi kita sebagai pengamat saya sangat senang dengan sikap pemerintah yang makin terbuka ya. Terbuka. Tapi maksud saya jangan dicoba dicari alasan seakan-akan ya nggak usah khawatir lah, janganlah. Karena ini semua mengkhawatirkan. KPR kita terhadap
backlog itu mengkhawatirkan. Kita cuma 2,9%, cuma 600 triliun. Padahal PDB kita 18.000 triliun gitu loh Pak. Jadi, tapi anyway, apa yang dilakukan pemerintah sudah bagus selama ini. Ya dengan keterbatasan ya. Iya. Artinya dana yang ada seperti itu. Kemudian juga dari sisi yang tadi ya, yang desil-desil kami juga sudah melihat bahwa sebenarnya untuk desil 1 dan 2 itu memang kemampuan untuk mengangsur memang nggak ada ya. Berarti memang harus ada program yang berbeda. Iya. Ya. Kemudian yang di atasnya, yang punya kemampuan. Ya, 2,5 juta ke atas ya. Yang punya kemampuan, tentunya programnya juga bisa diakseskan ke lembaga keuangan gitu kan. Ya. Jadi untuk yang di atas lagi, yang punya memang kemampuan lebih, ya kita buka mekanisme pasar. Ya. Tapi mungkin perlu juga ada ya bantuan sedikit lah. Subsidi, tetap dari subsidi. pemerintah, Iya, gitu. Ya kayak gitu. Iya. Itu sudah, ya kami memang sedang kami kerjakan ya Pak ya. Sambil kita mengerjakan itu, kami juga kan tetap harus memfasilitasi yang sekarang sedang berjalan gitu ya. Ya, tapi satu kritik, Itu kan tidak bisa berhenti gitu Mas ya. Aryo, coba, Anda kan masih muda, ya dibuka aja komunikasi lebih banyak gitu loh. Kayak tadi tuh, saya sebagai pengamat ini nggak tahu 60 tahun, contoh. Itu sangat luar biasa, itu terobosan. Jadi artinya kementerian ini untuk ke depan ini harus melibatkan stakeholders yang lain, ya mungkin konsultan atau ya komunikator-komunikator di publik gitu loh. Nah, dibuat dalam bentuk YouTube atau apa, whatever gitu loh. Jangan berhenti setelah ditanya baru dikasih tahu. Instagram kami ada PUPR. Ya, tapi maksud saya harus TikTok ya. Ya, mungkin harus lebih dinamis, Pak. TikTok atau apa? Loh, jadi misalnya contoh ya. Tadi saya lihat ada sebuah wawancara sebelum saya ke sini. Budiman Sujatmiko kebetulan kemarin datang sini ya. Dia bilang, ada titipan pertanyaan nggak? Harga real estate nggak terjangkau, gitu loh Pak. Hanya satu kata, ya mengenai iklim, climate change, mengenai apa. Tapi, berarti apa? Komunikasi antara supply, kita yang mensupport pemerintah, dengan user belum nyampe. Harusnya pemerintah menjawab, oh itu karena spekulasi. Tapi pemerintah tetap hadir memikirkan itu di dalam 10 tahun. Gitu-gitu. Okay. Jadi bukan hanya satu arah gitu. Libatkan milenial ini untuk melihat mereka punya harapan. Itu ya mungkin PR-nya harus lebih. Maksud saya gitu, tepat sekali PR. Nah, jadi supaya suasana cair gitu loh, bahwa pemerintah hadir, lembaga pemerintah yang hadir itu PUPR gitu loh, di mata mereka yang harga real estate nggak terjangkau. Wah ini dia. Nah, oke. Kemudian mengenai pandangan Tadi sebelumnya satu lagi yang Tapera. Tapera. Gimana itu Tapera itu? Ya, memang Tapera ini untuk yang swasta itu diberi kesempatan sampai dengan tahun 2027. Oh, boleh. Bagus dong. Karena memang waktu penyiapannya ya teman-teman swasta ya itu kan memang agak ya alot ya. Ya, resisten ya. Nggak masalah. Ya. Pokoknya sudah ada. Ya, bagus dong. 2027. Bagus dong. Nah, ini memang perlu disiapkan lah ya tadi ya. Tapi intinya semua wajib untuk iuran Bagus banget itu. Dan kalau dikaitkan dengan BPJS TK kan sebenarnya tidak ada kaitan secara langsung ya. Tidak overlapping ya? Enggak, karena yang BPJS TK itu yang dipakai itu kan manfaat layanan tambahan ya. Artinya hasil dari investasi mereka, bukan perumahan. Ya, bukan yang ya untuk perumahan tapi untuk perumahan tapi ya. Kecil sekali. Jadi memang tidak akan bisa mengcover yang, dan juga untuk yang bisa memanfaatkan itu kan untuk harga-harga 500 juta, 600 juta kalau yang MLT itu. Iya. Sementara kalau kita bicarakan tadi di bawah 200 juta. Sama dengan MPR lainnya. Iya. Jadi memang segmennya beda. Iya. Jadi ya ini salah satu upaya saya juga untuk menyampaikan bahwa sebenarnya jangan dikaitkan dengan BPJS TK yang punya MLT itu. Itu. Ya, jadi itu tadi ya. Oke. Kemudian bagaimana pandangan Anda kalau pemerintahan yang akan datang mau membangun double jadi 500.000 dari 200.000? Ya, sekarang ini yang penting kan bahwa rumah itu ada ekosistemnya ya Pak ya.
kita harus perlu lihat ekosistem perumahan itu dari mulai lahannya di mana, siapa yang mensuplai lahan gitu, atau siapa yang punya lahan, sampai dengan siapa yang akan bertempat tinggal di situ. Nah ini harus kita petakan semua. Yang tadi saya sampaikan bahwa ini kan multidisiplin, multisektor, stakeholdersnya banyak gitu. Nah ini harus kita kerahkan semua. Kalau 500, sebenarnya target itu mungkin saja. Artinya semua sektor harus bergerak. Jangan hanya mengandalkan dari pemerintah saja kalau dananya memang terbatas gitu ya. Dana terbatas, kemudian yang mensuplainya juga terbatas, mensuplai di atas lahannya yang memang terbatas. Nah ini yang harus kita Iya betul. Jadi mulai memetakan ini Pak. Iya, saya setuju. Tapi common sense Anda yang mau saya coba ajak berdiskusi. Karena begini, pada tahun 1997, waktu itu Pak Enggar sebagai Ketua Real Estate Indonesia, jumlah developer itu 2.500. Sekarang 6.500. Pada tahun 97, yang dibangun itu 200.000. Sekarang yang Bapak bangun 200.000. Jadi apa maksudnya? Ini sekaligus protes, kritik, sekaligus menunjukkan betapa jeleknya pengembangan kapasitas pemerintah untuk mensuplai kekurangan rumah itu. Itu persoalannya. Jadi kalau ditanya apakah mensuplai pengembang. Bukan, sama aja memfasilitasi, ya mengembangkan pengembang, ya. Artinya apa? Terjadi penurunan efektivitas pengembang mensuplai, gara-gara jumlah demandnya nggak naik. Ya, dalam hal ini bukan jumlah demandnya, jumlah supply-nya yang nggak naik, karena backlog-nya masih tinggi kan. Nah, kemudian yang kedua, pada waktu itu Himpera belum ada. Kemarin saya ajak ke sini Junaidi Abdillah, dia bilang 2.500 Bang. Oh, berarti kalau Ray 6.500? Junaidi versi. Maaf, sorry. Himpera itu Endang Kawijaya. 2.500 Bang kata dia. Berarti sudah 9.000. Terus Junaidi Abdullah, dia bilang 4.500 Bang. Loh, berarti udah 13.000 something gitu loh. Pengembang. 6 kali lipat dari zaman Pak Harto, tapi suplainya tetap 200.000. Aku masih seperti yang dulu. Berarti something wrong. Maksud saya, Mas Aryo ya, saya bukan mengkritik Anda, enggak, sama sekali enggak lah. Lelet sekali pemerintah ini untuk memecahkan masalahnya. Udah tahu multidisiplin, padahal kita banyak sekali ahli dari universitas yang terbaik seperti ITB dan segala UI dan segala macam. Waduh, udah bukan main. Tapi hanya memikirkan ini aja. Belum ada suatu frekuensi yang sama di antara stakeholders. Yang utama itu pemerintah, BPN, PUPera, lembaga-lembaga yang terkait. Jadi swasta sekarang ini, saya pernah bilang, loh, berarti kamu tuh bisnisnya bukannya makin lama makin bagus. Makin lama makin susah karena supply yang kamu perebutkan itu cuma 200.000. Setelah 25 tahun reformasi loh. Itu loh maksud saya. Jadi Anda bisa bayangkan Pak ya, Presiden Jokowi membangun 200.000. Presiden-presiden sebelumnya setelah Pak Harto itu membangun cuma 40.000. Saya kan pengamat. Saya bisa memplototi angka-angka itu gitu loh. Jadi ini sudah bersyukur kita karena udah bangkit perumahan itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan jumlah di zaman 97 itu kita udah jauh menurun. Gitu maksud saya. Ya, memang ini perlu dirembuk sama yang tadi para asosiasi pengembang gitu ya, kemudian para stakeholders yang terkait dengan ekosistemnya sendiri. Sebenarnya ada masalah di mana kan? Ya, tapi maksud saya Mas Aryo secara common sense kalau pemerintahan baru nanti 500.000, oke dong. Kemarin kita sudah coba simulasikan gitu ya, ya. Dari sisi anggaran yang ada itu masih mungkin untuk bisa, artinya gini, dengan dana yang sama seperti sekarang misalnya gitu ya? Enggak, dia naikkan Pak. Enggak, maksud saya gini, kalau dengan dana yang sekarang aja itu ya 300.000 masih mungkin bisa capai gitu kan? Berarti kalau misalnya nanti ditambah, ditambah akan bisa, akan bisa memenuhi. Saya yakin itu. Dan artinya gini, kesamaan pandangan ini sangat penting Pak, karena Bapak kan pemerintah, saya kan swasta, tapi itu pun bukan pelaku ya.
mereka akan melihat bahwa memang selama anggarannya memenuhi, nggak ada masalah. Nah, lalu kemudian pemerintahan yang baru sekarang mau membangun rumah di desa loh. Itu lebih ini lagi. Padahal kita tahu jumlah orang di kota kan lebih tinggi sekarang jumlahnya kan. Makin tren urbanisasi kan makin naik terus. Tapi itulah paling tidak contoh bahwa pemerintahan yang akan datang, salah satu dari baca pres yang saya temui itu, dia sangat ingin bahwa pemecahan persoalan perumahan ini dijadikan prioritas. Karena apa? Karena dia yakin bahwa Indonesia hari ini masih memiliki kendala di penghasilan yang minim dari soal pajak. Dia mengatakan zaman Pak Harto tax rasio kita 16%. Sekarang ini Vietnam itu sudah jauh meninggalkan kita, 16% dia sekarang. Kambodia, Laos itu udah mendekati 14 di atas kita. Kita pasti 99,1 gitu. Mundur. Nah, government revenue di luar tax Vietnam itu 23%. Itu Bank Dunia. Kita 18 belum nyampe gitu loh, Pak. Jadi artinya apa? Pemerintahan yang akan datang harus berupaya meningkatkan daya beli pemerintah, daya beli negara. Ya, tentu pasti ya bagaimana caranya tentu dia harus sudah tahu lah, ya kan? Tapi katanya konsultannya Bank Dunia, karena Bank Dunia juga yang menggait Vietnam, ya kan? Nah, kalau itu terjadi, maka apa yang kita bicarakan ini menjadi sesuatu yang rasional. Bisa dilaksanakan. Ya, rasional. Nah, bagaimana sekarang mengenai tsunami? Nah, sebenarnya tadi masuk ke dalam yang tadi disampaikan bahwa ke depan tuh kan kita di perkotaan semakin lama semakin tinggi Banyak, ya, manusia berarti ya. sudah harus vertikal. Nah, ini harus kita dorong sebenarnya. Jadi kenapa kami juga salah satunya tadi yang KPBU itu ya? KPBU itu yang di Bandung ya? Di Bandung dengan memanfaatkan lahan yang ada. Ya, ya. Luar biasa itu. Kalau misalnya juga nanti ada lahan-lahan lain yang memang bisa dimanfaatkan, ya kita memang harus dorong hunian vertikal. Dari sisi bagaimana membangunnya gitu ya. Kemudian dari sisi bagaimana nanti yang bertempat tinggal di sana, kita juga harus pastikan kan, jangan sampai dibangun tidak ada yang menempati, karena tadi budaya bertempat tinggal di dalam hunian vertikal ini masih kan terbatas. Masih biasanya kalau orang-orang yang pernah tinggal di Rusunawa gitu ya, mungkin mereka sudah punya kebiasaan. Nah, untuk orang-orang yang baru kan perlu diedukasi ya. Kemudian nanti juga dari sisi orang itu mau membeli. Ini juga kami coba kembangkan bagaimana supaya mereka terjangkau. Harganya ya? Nah, dari sisi harga mungkin kalau tidak ada subsidi dari pemerintah dengan harga yang ada, bagaimana mereka bisa menjangkau rumah itu dengan rekayasa dari sisi finansialnya, dari sisi KPR-nya. 30 tahun kah? Ya, misalnya. Mungkin 15 dulu, 15 lagi gitu kan. Apa yang disebut 15 dulu, 15 lagi? Apa coba tuh? Ini yang kita bilang itu seperti apa ya? Kepemilikannya tidak full. Dia beli bagian 40% milik, sisanya sewa. Staircasing shared ownership itu. Shared ownership itu staircasing ya. Jadi staircasing ya. Shared ownership. Nah, 40% dulu dia beli KPR, 60-nya dia sewa. Nanti pada tahun katakan 15 tahun. Kemudian nanti tahun ke-16 ya dia membayar atau membeli untuk yang 60%-nya. Baru dia cicil gitu. Ya. Itu luar biasa. Sama kayak apa ya? Kalau kita ya mungkin kartu kredit kali ya. Enggak, bukan ya. Ya artinya beli tapi bukan dicicil langsung. Belinya dicicil dulu 2 tahap. Tapi dalam hal tahap pertama dia kan belum beli, tapi bagian yang belum dia miliki kan pasti ada orang lain yang punya. Nah, ini dia harus mencicil ke satu entitas gitu. Nah, ini luar biasa itu pengembangan sistem. Ya bagaimana yang supply-nya jadi, yang belinya juga bisa datang gitu. Memang kalau kita lihat dari segi makroekonomi, memang Indonesia ini memiliki suku bunga yang sangat sulit turun. Terutama karena untung perbankan yang tertinggi di dunia sekarang Indonesia.
Makanya banyak sekali bank-bank dari luar, terutama Singapura, mau membeli bank di Indonesia. Karena tingginya margin. Nah, itu di satu sisi. Jadi, cost of funding kita itu memang tinggi gitu. Dan coba bayangkan, inflasi kita cuma 2%, 2,5, 2,2. Sekarang ini ya, jangan masukin COVID ya. Sekarang aja udah 3. Terus kenapa kita punya interest rates untuk KPR itu masih 7-8%, bahkan 10%, kayak BTN. Nah itu dia. Jadi something wrong dengan financial system kita gitu loh Pak. Jadi jangankan bicara untuk jangka panjang deh, untuk jangka biasa aja gitu loh. Jadi inflasi harusnya dengan KPR itu nggak boleh terlalu tinggi. Inflasi dengan suku bunga yang disebut deposit itu juga biasanya cuma 1,5%. Jadi kalau inflasi 2, deposit itu cuma 3,5 sampai 4%. Nah dari deposit dengan KPR itu biasanya juga cuma 2,5. Berarti KPR kita tuh sebenarnya 5%. Iya, saya nggak tahu apakah ini karena ada risiko ya yang harus mereka perhitungkan dari debitur ya. Kan itu kan pasti masuk ya, Haris. Enggak, ini secara umum Mas Aryo. Iya, ini umum. Jadi ada kritik dari seorang ekonom yang disebut Riza Ramli terhadap pemerintah, terutama terhadap Departemen Keuangan. Ya, nego-nego utang gitu, luar negeri gitu ya. Sampai kita membayar kupon yang begitu tinggi. Saya kira ini perlu diabsorb gitu loh. Karena apa bedanya Malaysia, apa bedanya Vietnam sama kita? Filipina suku bunganya itu sangat rendah. Loh, kenapa kita bisa tinggi? Karena basicnya tetap inflasi tadi gitu loh. Jadi ada something yang harus diperbaiki. Ya, kata-kata risiko kan mudah sekali kita ngomong. Tapi kalau dilihat dari Indonesia selama tahun 98 lah contoh, risiko yang paling besar dalam ekonomi Indonesia itu macam lah. Kita cuma 1 tahun, langsung rebound, resilient. Kemarin kita COVID 2,9, 2,1 minus, langsung 3,7. Jadi sebenarnya risiko di Indonesia ini predictable. Dan tidak masuk akal lah kalau risiko-risiko. Hanya dilihat dinamikanya memang sangat cair gitu. Tiba-tiba presiden, wakilnya siapa, itu aja. Tapi kalau dilihat dari statistik, nggak ada Pak risiko di Indonesia itu. Kita kan bicara nih semua lokal ya, nggak ada urusan orang asing di sini. Yang kita bicarakan berdua tadi. Jadi sebenarnya kita harus memperbaiki ini. Nah itu untuk mensupport demand, ya kan Pak. Nah jadi suku bunga itu menjadi suatu problem, ya kan. Nah saya berpikir apakah Bank BTN bisa seperti BCA gitu. Jadi suku bunganya paling rendah karena dana yang murah sangat banyak. Ya. Nah, jadi masuk ya. Bagaimana pemerintah karena keberpihakan terhadap rakyat harus dibuat satu bank. Ya mungkin BTN lah. Pokoknya suku bunganya sangat rendah. Apa ceritanya? Ya mungkin dana-dana ini taruh di situ. Sehingga dia benar-benar murah dananya gitu. Dan sifatnya jangka panjang. Misalnya dana pensiun. Terus dana ya haji mungkin ya. Apalah gitu. Sehingga dia cost of fund-nya sangat murah. Selisihnya untuk jualan itu bisa jadi sampai 6%. Nah, jadi apalagi dengan inovasi yang tadi itu, itu lebih hebat lagi. Ya, bisa lebih cepat ya. Ya, gitu loh. Jadi kata-kata anak-anak muda tadi, harga real estate sudah makin tidak terjangkau. Wah, itu multi kompleks itu. Tapi kalau kita yang orang-orang yang ada di kebijakan, sebenarnya mudah sekali itu. Kalau. Nah, jadi Anda setuju ya kalau membangun rumah Rusunawa itu ya? Rusunami. Setuju. Ya. Cuma memang harus dilihat targetnya ya. Iya dong. Ya, kan? Kan? Tentu dong. Itu udah pasti ya antara sewa sama milik kan. Ya. Tergantung dari siapa yang nanti yang akan menempati. Gitu. Ya. Oke. Sekarang kita lihat desil ya. Penghasilan di bawah 2,5 juta itu harus disuplai pemerintah. Iya, lewat sewa ya. Bisa lewat sewa, bisa lewat pengadaan langsung. Bisa. Ya, contoh misalnya rumah yang masif, pengadaan langsung 30 juta. Ada rumah yang 30 juta bisa. Ya, sangat sederhana di daerah. Nah, pemerintah langsung membayarnya setengah. Misalnya pemerintah pusat 2/3, pemerintah daerah 1/3. Contoh kalau ada kesepakatan ya.
Nah, karena begini Pak, kita mensuplai subsidi 20 triliun, hanya 200.000 kepala keluarga yang bisa diselamatkan. Berarti kita mensubsidi 100 juta per orang. Masa orang desa yang lebih miskin kita nggak mau mensubsidi 20 juta per orang? Nah, ini kan soal keberpihakan. Nah, itu kalau ada mindset seperti itu kan udah bagus kan? Apalagi pemerintah yang saya katakan tadi baca pres yang satu ini bilang harus dua lipat gandakan, dua kali lipat subsidinya. Nah, jadi balik lagi. Berarti kan pemetaan tadi sangat penting. Nah, kemudian Mas, di atas UMR, di atas 160 juta kan ada tadi 350 juta lah, seperti yang di Bandung, KPBU. Nah, berarti antara 160 sampai 350 bisa dibikin rusunawa. Transit. Kalau 500 atau 400 untuk orang yang couple married, yang sudah menikah, 5 tahun. Katakanlah umurnya 30. Tapi kalau umurnya masih 22, baru lulus dari sekolah, dia boleh masuk ke 20 meter. 20 meter rusunawa. Tapi dibatasi mungkin hanya 3 tahun atau 5 tahun. Habis itu diminta dia, kamu naik ke sana. Sing karir. Ya kira-kira gitulah. Jadi rusunawa di atas 200, di atas 160, di bawah 350. Di bawah 400 lah. Milik di atas 350 untuk milenial. Asal sudah merit. Karena kalau merit kan dia bisa 15 juta penghasilannya kan? Dua orang milenial di perkotaan. Dan biasanya eksponensial itu setelah 5 tahun kan, namanya milenial kan. Berarti dia akan membeli rumah besar. Iya, nah subsidi pemerintah mensubsidi hanya rumah ini. Rusunawa itu hanya di bawah 350 juta, di atas 200 di kota. Terserah lah, di desa juga boleh. Gimana kalau Anda melihat skema itu? Ya, jadi memang untuk desil itu memang sangat penting ya. Desil tadi ya. Untuk yang memang tidak punya kemampuan ya harus dibantu. Ya, apapun langsung. Ya, apapun bentuknya. Setuju. Untuk yang punya kemampuan gitu ya, kemampuan terbatas ya, bentuk programnya akan berbeda untuk orang yang punya kemampuan yang cukup ya. Milik untuk tadi bisa harus milik, atau mungkin kalau dia kota kecil, kota sedang mungkin bisa tetap di rumah tapak gitu ya. Kita buka gitu. Jadi memang harapan, dan kami sekarang memang sedang mengembangkan, jangan sampai ada satu desil itu yang diisi oleh 2 program. Iya dong. Supaya tidak overlap, jangan overlap. Ini yang memang kami petakan seperti itu. Kalau angka-angka mungkin perlu yang penting konsep, Pak. Ya, itu tetap bahwa desil itu akan menentukan program apa yang bisa dia itu dapatkan. Maksud saya. Jadi dari backlog ke desil itu harus dituntaskan dan dilibatkan swasta dan wakil dari masyarakat, pengamat, masukin satu. Dia akan jadi PR. Oh, pemerintah sudah menjalankan tugasnya, kan gitu. Yang terjadi kan nggak begitu. Pemerintah belum terjadi. Seadanya YouTube Ria. Di sininya nggak merasa dilibatkan, dia merasa nggak nyampe komunikasinya. Nah, PR tadi kan. Nah, berarti Anda setuju ya? Oke. Karena sekarang nggak ada Kementerian Perumahan, saya ngomong dengan salah satu think tank dari Baca Pres itu, saya ke Medan katanya, ketemu dengan developer, ngomong sama saya. Kan waktu itu saya usulkan dibuat aja nanti yang pemerintahan baru Housing and Urban Development Department lah, kementerian, dia bilang. Oh iya, saya juga ketemu dengan Real Estate Indonesia di Medan, dia ngomong yang sama gitu loh. Emang di mana urgensinya? Saya kasih tahu. Jadi Bapak sudah dapat 2 sumber. Yang satu pelaku bisnis, kalau saya pengamat. Ya, oke, setuju. Nah, supaya apa katanya? Mengeksekusi program-program itu nggak mungkin kalau dia itu tetap disatukan dengan dia sendiri yang ngomong. Ketemu dengan Ray. Nah, menurut Anda setuju nggak? Atau bagaimana pandangan Anda? Kalau itu menurut saya gini ya, dimanapun ya. Dari segi urgensinya maksudnya? Iya, artinya urgensi kan ada ya, bahwa memang perumahan harus dibuat mandiri. Dibuat, atau mungkin pemerintah
punya kewajiban ya Ya. untuk memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah. Kalau bagi saya dimanapun itu ditempatkan ya, apakah sekarang dengan PUPR ya, ke depan modelnya bentuk apa, dan itu kan sudah bisa mewakili ya, menteri itu kan mewakili dari kepentingan Presiden. iya Iya. dalam bentuk yang rumah tadi. Artinya kan sudah setara dengan kementerian lain yang memang sebagai stakeholder. Ya, itu maksudnya. Iya. Kalau menurut saya nggak ada, bukan saya. Artinya gini, kalau dalam posisi saya tidak perlu menjawab setuju atau tidak setuju, Ya, tapi ya, lebih kepada sekarang ini kami dengan PUPR pun Pak Menteri kami dengan Bu Menteri Keuangan dalam konteks perumahan ya tetap punya ini yang sama, gitu ya, punya posisi yang sama. Kemudian Pak Menteri juga menyampaikan bahwa kami perlu begini-begini terkait dengan perumahan, itu tetap dilakukan dimanapun posisi sektor perumahannya, gitu ya. Tapi kan kalau itu kan jawaban dari segi so far so good lah. There's nothing wrong with that. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau saya dari luar melihat, kalau pemerintah ingin menurunkan backlog, nggak mungkin dia melakukan itu kalau double pekerjaannya menterinya. Impossible. Karena sekali lagi tadi saya katakan ya, Anda nggak perlu menjawab itu. Karena Anda, konflik of interest Anda menjawab itu. Tapi saya jelaskan sama Anda. Soeharto, seorang negarawan yang sangat sukses. Selama 32 tahun memerintah Indonesia, pada tahun itu dia memang menganggap perumahan itu setingkat dirjen di bawah Kementerian PU. Tetapi entah kenapa dia, itulah hebatnya Pak Harto, dibikin jadi setingkat wakil menteri. Loh, meningkat loh di kabinet berikutnya. Loh, dibikin lagi setingkat menteri. Lahirlah 3 menteri yang sangat fenomenal. Siswono Yudo Husodo, Kosmas Batubara, Akbar Tanjung. Nah, saya disitulah saya menjadi pengamat waktu saya lulus dari Universitas 11 Maret ya. Jadi kalau saya melihat dari seorang pemimpin besar negara Indonesia dan hasilnya 190 juta. Hasil di pemerintahan kita hari ini 190 ribu. Hasil di pemerintahan kita ini 200 ribu. Jadi jelas dong bahwa seorang presiden yang sudah jadi legend saja punya sense. Kalau ini dibikin di bawah PU, nggak bisa ini. Kira-kira kan gitu. Kenapa dia bikin menteri muda? Bukannya untuk membesar-besarkan kabinetnya. Itu maksud saya. Jadi, karena saya sebagai pengamat bisa membandingkan. Sekali lagi yang saya katakan tadi bahwa pada zaman Pak Harto 190 ribu di manufaktur oleh BTN sudah biasa. Loh, BTN sudah umurnya udah 50 tahun kok masih 200 ribu. Something wrong. Nah, itulah gambaran dari kritik anak muda tadi. Harga real estate makin mahal. Berarti apa yang dimunculkan dari dia apa? Kecepatan Bapak sebagai negara nggak bisa mengimbangi kecepatan kami tumbuh. Itu loh maksudnya. Karena ketika Pak Harto, jumlah penduduk kita kan masih, kita tambah 3 juta satu tahun. Berarti 25 tahun yang lalu penduduk kita itu masih 200 juta. Jadi ketika 200 juta dia bisa punya rumah. Ketika 275 juta dia ngomong harga real estate kemahalan. Berarti apa? Dia koreksi terhadap pemerintah yang berjalan selama 25 tahun setelah reformasi. Gitu loh. Jadi dianggap ini aduh kok bisa gitu. Nah, kebetulan Bapak ini pas di dalam era sekarang ini kan yang menggembar-gemborkan 1 juta rumah gitu loh. Jadi itulah kira-kira pendapat saya dan saya kira sangat bagus pendapat kita karena banyak kesepahaman ya dalam hal bagaimana memecahkan persoalan. Tapi kalau yang mengenai yang terakhir itu memang saya nggak terlalu meminta Anda untuk menjawab itu ya. Nggak bagus lah. Seolah-olah saya mengatakan Anda di tempat yang salah. Enggak, sama sekali enggak. Tapi saya hanya ingin mengajak Mas Haryo melihat persoalan dinamika persoalan rumah yang tidak terpecahkan selama 25 tahun gitu loh. Jadi pemerintahan yang akan datang mengatakan saya akan bangun 1 juta. Ayo. 500 ribu untuk rumah sederhana yang landed, 500 ribu untuk susun. Ya, coba bantu saya untuk membuat strateginya. Nah, jadi disitulah saya mengusulkan itu. Nah, jadi pertama saya simpulkan kalau mengenai
peningkatan jumlah nggak ada masalah sepanjang ada dananya kan. Mengenai rusunami juga. Artinya bisa direkayasa ya? Iya dong, ya. Ada yang mengatakan nggak perlu 20 tahun ya, 5%. Itu di exercise ya. Ada sedikit, ada sedikit pendapat mengenai SB, selisih suku bunga. Karena dulu sebelum ada FLPP, itu selisih suku bunga sukses loh. Pada zaman Pak Harto itu selisih suku bunga. Nah, menurut Anda pandangan Anda selisih suku bunga gimana? Iya, subsidi selisih bunga itu membayar untuk selisih bunga atas akad sekarang, tahun depan atas akad yang berjalan plus sekarang, tahun depan lagi. Nah, ini memang agak sedikit rumit dan berisiko ya pada artinya kan untuk menggulung terus kan, jadi kayak utang pemerintah itu akan bertambah terus karena sumber SSB-nya dari APBN. Nah, kalau misalnya sumber dana SSB-nya dari pengembangan investasi dari satu dana yang FLPP tadi ya diinvestasikan misalnya nanti ya, atau mungkin sumber yang mungkin tambahan nanti ya diinvestasikan untuk membayar itu mungkin masih lebih bagus. Artinya tidak ada kemungkinan pemerintahan harus menanggung tahun depan double lagi kan karena pasti akan terus kredit yang diakadkan kan pasti akan bertambah gitu. Jadi kalau subsidi selisih bunga dengan sumber dana yang setiap tahun harus dianggarkan lewat APBN ini akan lebih berisiko rumit ya dibanding kalau misalnya sumber dana SSB-nya dari pengembangan investasi dari dana APBN. Yang tadi katakanlah 10 tahun sudah selesai atau berapa tahun tadi? 100 selesai gitu. Selesai. Nah, ini diinvestasikan untuk membayar selisih bunga itu mungkin bisa lebih. Oh, jadi di-combine. Ya. Di-combine ya. Jadi jangan model mungkin sekarang dengan FLPP yang ada nanti sebagian itu diinvestasikan untuk membayar subsidi selisih bunga atas akad yang diterbitkan, itu mungkin bisa di-combine ya. Ya, karena saya tanya, memang berapa subsidi yang bisa disiapkan? Dia bilang 100 triliun dari yang sekarang setiap tahun. Dari yang sekarang 50 triliun, 20 triliun. Karena menurut beliau itu peningkatan income dari yang ada dari rasio tax 9,1 jadi sekitar 14, itu sekitar 800 sampai 1.500 triliun every year. Jadi inilah yang disebut-sebut pembangunan SDM, pokoknya menuju Indonesia emas lah, kira-kira gitu. Mungkin gini saya bisa ilustrasikan dana beasiswa. Dana beasiswa itu kan yang di LPDP ya. Itu kan pemerintah setiap tahun masukin ya. Nah, untuk yang diberikan kepada penerima beasiswa itu dari pengembangan investasinya, bukan dari modalnya. Jadi kan makin lama makin banyak. Modal mungkin itu bisa kita pakai untuk di perumahan. Ya, di-combine lah. Karena kan balik lagi, karena lahan tetap sama, opportunity bisnis tetap sama bagi orang yang tidak punya dengan yang punya. Jadi apa yang dikritik oleh anak muda tadi, harga real estate tidak terjangkau, itu soal kecepatan. Jadi kalau kita terlalu makanya saya bilang di-combine. Kalau kita terlalu membiarkan investasi dari pengembangan investasinya, ini ada kata-kata terlambat. Itu ada kata-kata terlambat. Jadi harus ada harus dia mengejar ketertinggalan lah. Harus ada konsep seperti itu. Karena memang yang LPDP tadi yang beasiswa kan memang mereka punya di APBN kan harus ada 20% ya. Mandatory spending itu kan. Dari untuk pendidikan ya. Sebagian memang untuk yang beasiswa setiap tahun kan pasti bertambah. Nah, investasinya lah itu yang dipakai untuk bayar teman-teman yang sekolah itu. Jadi belum dari pokoknya. Nah, ini yang coba kita terapkan di perumahan nantinya ke depan. Gitu. Saya sepakat. Jadi kombinasi lah. Karena kalau investasinya terlalu lama, nah itu dia. Nah, jadi kalau kombinasi, kan pemerintah tuh hanya diminta memberikan akses yang lebih cepat. Saya kira gitu ya. Nah, sedikit ada masalah karir. Anda kan sudah 27 tahun ya. Iya, dari PNS 97 ya. Nah, jadi kapan pensiun ini?
Kalau menurut ukuran normal lah. 60 ya. Tapi kan ada juga katanya 65 bisa ya? 65 itu kalau dia Ahli utama ya? ahli utama. Jadi sebelum usia 60, Boleh. saat dia menjabat, dia harus pindah ke jabatan fungsional. Oh, itu maksudnya ya. Iya, jadi Ahli utama itu di fungsional ya? Fungsional. Oh, jadi kalau di struktural sampai 60. 60 ya. Dirjen, direktur, Ya, itu ya. 60. Berarti 7 tahun lagi itu suatu waktu yang masih panjang itu, Pak. Artinya kiprahnya Mas Haryo di dunia infrastruktur dan housing itu masih akan lama ya. Luar biasa ya. Nggak ada cita-cita untuk mengambil sekolah lagi? Ke tingkat doktoral misalnya? Pikiran sih sebenarnya. Tapi dimungkinkan dari segi... Masih dimungkinkan. Oh, bagus dong. Tapi sambil ya. Iya dong. Ya, sambil kerja ya. Nggak ada masalah, Pak. Iya. Karena kan balik lagi pemikir-pemikir housing di Indonesia itu belum banyak. Buktinya apa yang kita sebutkan tadi kan semua itu masih dalam bayang-bayang. Iya. Saking sedikitnya orang yang punya expertise di situ. Kalau pengambil kebijakan, kalau dia nggak punya expertise sulit, Pak. Jadi saya sebagai pemilik sekolah Panangan School of Property itu lebih banyak orang pengen cari cuan aja, cuan, investor, developer, tapi nggak bisa dilarang mereka. Researcher, peneliti, orang-orang yang profesional kayak Anda jarang, Pak, yang memberikan perhatian ke housing. Itu loh, itu yang saya lihat. Kalau mengenai infrastruktur, lebih banyak orang. Karena dari waktu saya punya, dari kampus saya, kebanyakan orang masuk ke PU infrastruktur. Nah, jalan, jembatan. Dan Anda tadi mengatakan bahwa housing itu kompleks, multidimensional. Itu menarik. Nah, udah berapa Putri? 3 ya. Nomor paling tua? Lahiran 98. Oh, jadi sekarang 25 ya? 25 dong? Ya, 25 ya. Oh, jadi kerja di mana sekarang dia? Di BUMN ya, Kementerian Keuangan. Oh, iya. Karirnya sama dengan bapaknya, teman. BUMN. Ya, BUMN lebih bagus lagi penghasilannya. Kalau yang nomor 2? Baru kuliah. Oh, baru kuliah ya? Jurusan Baru apa? masuk di manajemen UI. Oh, manajemen. Yang nomor 1 tadi? Hukum UI. Oh, hukum UI ya. Jadi manajemen UI ya. Wah, orang-orang pintar semua itu. Nomor 3? Belum. Kelas 2 SMA. Kelas Kelas 2 11 SMA ya. Ya. Luar biasa. Semoga karir Mas Aryo terus mencapai puncak dan kalau ada kesempatan menjadi peningkatan ilmu doktoral itu luar biasa. Ya. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih.